Shalom saudaraku, kita kembali dalam sebuah perenungan di masa Advent kita. Saudara, dalam beberapa waktu yang lalu saya membaca buku terbaru dari John C. Lennox yang berjudul 2084 yang berbicara tentang Artificial Intelligence. Bagaimana orang-orang, khususnya ilmuwan-ilmuwan masa kini berusaha untuk menciptakan sebuah mesin, sebuah kecerdasan buatan, atau bahkan nantinya bisa berwujud sebagai mesin manusia atau cyborg yang di sana memiliki sebuah kecerdasan yang melampaui apa yang kita miliki sekarang, yang bahkan di sana bisa mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah teknis di dalam kehidupan manusia, bahkan mengatasi kematian. Dan mereka, para ilmuwan itu berusaha untuk menciptakan kecerdasan buatan ini dengan begitu sangat baik, yang bahkan nantinya disebut-sebut bisa menjadi sebuah Homo Deus, manusia Allah, karena dia bisa memiliki sebuah kecerdasan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, bahkan mengatasi segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi tentu saja diskusi tentang artificial intelligence yang seperti ini itu menyisakan banyak perdebatan dan langkah yang masih begitu rumit. Apakah teknologi yang seperti itu bisa benar-benar diciptakan? Apakah teknologi yang seperti itu bisa benar-benar kita capai di masa yang akan datang? Dan belum lagi kita bicara soal moralitas dan juga hak asasi manusia. Apakah kemudian moralitas berubah ketika masa yang seperti itu datang? Saudaraku, tentu saja sekali lagi diskusi tentang artificial intelligence atau Homo Deus yang bahkan disebutkan di dalam teknologi, perkembangan teknologi ke depan menyisakan banyak diskusi dan pro dan kontra. Tetapi kita melihat di dalam Yeskiel pasal yang ke-36, dahulu kala Allah sudah menyebutkan tentang Homo Deus, sebuah perubahan, sebuah ciptaan yang baru yang begitu luar biasa. Saya akan bacakan bagi kita Yeskiel 36 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan, Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Itulah sebuah janji yang diberikan Tuhan bagi umatnya, dan itu juga berlaku bagi setiap kita hari ini. Kita akan melihat beberapa hal dari bagian ini. Ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Hati di dalam Alkitab kita mengingat bahwasanya itu merujuk kepada keseluruhan diri manusia. Itu bicara tentang heart, soul, mind, conscience, emotion, passion, yang artinya itu seluruh natur hidup manusia. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kamu hati yang baru, yang itu berarti Tuhan mengubahkan keseluruhan, the whole of our nature, keseluruhan natur hidup kita. Dan juga dia akan memberikan roh yang baru. Roh di sini bicara tentang desire, courage, temperamen dan lain sebagainya, di mana dia akan menerangi pemahaman kita, dia akan mengoreksi setiap keputusan kita, dia akan memberikan kita kehendak-kehendak yang baru, yang benar. Dan dia akan menjauhkan dari kita hati yang keras, hati yang dingin, hati yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Dan itu akan diganti dengan hati yang taat, atau kalau dalam bahasa aslinya, the heart of flesh. Hati yang bisa merasa, kontras dengan hati yang keras, hati yang dingin tadi. Diganti dengan hati yang bisa merasakan, hati yang bisa punya feeling, hati yang bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi ayat yang ke-27 dikatakan, Tuhan akan memberikan rohnya, rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Ketika tadi dikatakan kita akan diberikan roh yang baru, ayat 27 melangkah lebih jauh lagi.
roh Tuhan akan diberikan diam di dalam diri kita. Yang berarti Tuhan mengatakan, my spirit will influence your spirits. Roh Tuhan akan mempengaruhi, akan diam di dalam roh kita, dan itu akan memimpin kita, itu akan menggerakkan kita. Ketika roh Tuhan itu diam di dalam roh kita yang baru, maka kita akan digerakkan oleh roh Tuhan yang diam di dalam diri kita, sehingga akan terjadi sebuah keharmonisan yang luar biasa yang dikatakan tadi di ayat 27. Sehingga aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, cause you to walk in my statutes. Kita berjalan di dalam undang-undangnya Tuhan, kita dimampukan untuk berjalan di dalam ketetapannya Tuhan. Dan itu nggak mungkin terjadi ketika kita tidak diberikan hati yang baru. Kita tahu sebagai manusia yang berdosa, kita cenderung untuk melangkah menjauhi hukum-hukum Tuhan. Tidak usah terlalu rumit, mari kita evaluasi kehidupan kita saja. Bukankah kita lebih cenderung suka melangkah di luar ketetapan Tuhan? Tetapi Tuhan katakan ketika kita diberikan hati yang baru dan roh Tuhan diam di dalam kita, roh Tuhan itu menginfluence roh kita, maka ada sebuah keharmonisan di mana kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Peraturan-peraturan Tuhan itulah yang kemudian menjadi sebuah jalan yang kita lalui. Dan ayat 28 dikatakan, kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Ada sebuah protection, kita diam di dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Ada sebuah komunion, kita menjadi umat Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah kita. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, di mana Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, dan kemudian roh Allah diam di dalam diri kita, ada sebuah komunion yang terjadi antara kita dengan Allah, maka it's basically Tuhan membuat kita totally new, brand new. Kita menjadi sebuah ciptaan yang baru, sebuah ciptaan yang luar biasa. Dan perubahan ini tidak didapat dari usaha manusia menggunakan teknologi, misalnya seperti yang tadi dikatakan melalui artificial intelligence, tetapi perubahan ini dikerjakan oleh sang ultimate intelligence itu sendiri, sang kecerdasan agung, sang kecerdasan tertinggi yaitu Tuhan sendiri, yang masuk berintervensi dan mengubah kita sepenuhnya. Maka saya yakinkan kita, ini adalah sebuah good news yang luar biasa, sebuah kabar yang sangat baik, sebuah kabar baik yang luar biasa. Orang mungkin tadi dikatakan masih memimpikan kondisi bahwasanya kita akan diubahkan itu di masa yang akan datang melalui teknologi artificial intelligence dan lain sebagainya. Belum tentu itu akan bisa capai, dan kalaupun dicapai akan ada berbagai persoalan di sana. Tetapi dikatakan kita di dalam Kristus kita sudah menerimanya. Di dalam Kristus kita sudah menerimanya. Kapan itu terjadi? Ketika Kristus datang di hati kita. Kapan itu terjadi? Itu dimulai ketika Kristus datang 2000 tahun yang lalu di dalam diri manusia, dan untuk mati menebus kita. Itu terjadi ketika Kristus, sang Homo Deus yang sejati, manusia Allah yang sejati, turun menghampiri kita untuk mengubahkan kita dan mengubahkan kita menjadi Homo Deusnya Allah, manusia-manusia Allah di masa yang akan datang, disempurnakan di dalam kekekalan. Saudaraku, apakah kita ingin diubahkan seperti itu? Apakah kita merindukan kehidupan kita yang diubahkan seperti itu? Kehidupan kita yang diubahkan selaras dengan pikiran Allah, kehidupan kita yang diubahkan selaras akan kehendak Allah, dan itu suatu hal yang luar biasa. Kita menjadi sebuah ciptaan yang baru yang dimimpikan oleh para orang-orang di luar sana, oleh para ilmuwan di luar sana. Kita sudah dijanjikan untuk sampai di sana. Apakah kita merindukan hal tersebut? Kalau kita merindukan perubahan ini ada dalam diri kita, kita diubahkan secara total menjadi ciptaan-ciptaan baru oleh Allah, maka siapkan hatimu untuk menyambut kedatangan Kristus. Maka siapkanlah hati kita, undang dia masuk. Bukan hanya dia datang di dalam kota Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tetapi juga undang dia datang untuk berintervensi di hati kita hari ini, saat ini, untuk mengubahkan hidup kita hari ini, saat ini. Mari undang dia datang dalam hati kita. Mari sungguh-sungguh ajak dia datang untuk mengubahkan hati kita, hidup kita, roh kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa.